Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk kuliah pertemuan ketujuh ya di Teknik Pemulihan Infrastruktur Airan. Jadi sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan kayaknya udah tercover di pertemuan ke 4, 5, dan 6. Jadi yang pertemuan kita masih membahas masalah das lagi sepertinya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya ingin cek uh, terlebih dahulu tentang tugas-tugas kemarin. Ada masalah? Ada masalah gak tugas yang kemarin? Oke, saya ulangi ya. Jadi ada masalah gak di tugas yang kemarin, tugas yang tentang bendungan sama ekras? Belum, Pak Pak. izin mau bertanya, Pak. Gak ada. Cek. Kemarin Ya, gimana, untuk Ina? yang apa namanya metode Nakayasu itu, Pak, itu kan ada parameter TG ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Nah itu parameter TG itu kalau misalkan Yes. panjang sungai kita kan sekitar 5 ribuan meter gitu. Nah itu cara menentukannya sesuai sama yang Pak Mantasa jelaskan di playlist YouTube itu atau bagaimana, Pak? Soalnya ada ini Pak, kan kalau nggak salah saya agak lupa sih kalau yang rumus yang dari Pak Mantasa itu apa, cuma ada sumber lain yang ini kalau misalkan L-nya itu kurang dari 15 kilometer kalau nggak salah, itu rumusnya beda sama yang Pak Mantasa jelasin di Oh playlist itu, itu. iya itu. Idealnya seperti itu. Yang tadi kamu bilang itu, yang L-nya kurang dari sekian rumusnya ini, L-nya lebih dari sekian rumusnya itu. Nah itu mau konfirmasi Pak untuk rumusnya yang kalau misalkan kurang dari kalau nggak salah 15 kilometer ya Pak. Nah itu rumusnya TG-nya apa ya Pak? Bentar, saya juga em, kurang hafal kayaknya. Ada nggak sumbernya yang menyatakan rumusnya apa di situ? Mungkin saya agak-agak ingat rumusnya. Bisa Uh, di-mention? kalau nggak salah kemarin tuh sempat ini juga apa diskusi sama teman-teman tuh kalau nggak salah 0,4 kali L pangkat 2 atau L pangkat 0,7 kurang tahu juga sih Pak agak agak bingung ada beberapa sumber juga Pak soalnya kayak beda-beda gitu. Mungkin saya share yang masalah itu kali ya. Maksudnya sumber yang bakunya.
Karena memang ada beberapa paper yang menyatakan bahwa rumus dari TG untuk L sekian itu beda kajiannya kayak gitu. Jadi beda-beda emang tergantung sama sumbernya. Cuma nanti ada yang rumus bakunya itu nanti saya ambilkan dari buku, mungkin nanti bisa dibuat referensi lagi masalah itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yes. Ada lagi nggak masalah kemarin? Nggak ada. Oke, saya cek ombak dulu aja ya. Bentar, siapa ya? Siti Laila di situ available? Iya, Pak. Gimana kemarin tugasnya Siti? Kemarin ada yang bingung sih, Pak. Apa? Sebentar, Pak. Ini, Pak, yang debit saya itu Ada kendala yang gak kemarin? Iya, Pak. Yang apa? Debit saya yang HSS Nakayasu sama yang rasional itu bedanya jauh sekali gitu, Pak. Apa itu gak apa-apa, Pak? Oh, tapi kalau misalnya di Hackrasnya dimasukkan satu yang maksimum nggak apa-apa, Pak. Kemarin saya masukinnya cuma satu. Halo? Halo? Oke, sorry tadi agak keputus. Kedengeran ya suaranya? Oh iya, Pak. Ya, jadi daerah-daerah yang apa sih namanya? Daerah-daerah yang kan beda-beda kan itu dasnya nanti. Misalnya das di bentar. Oke. Das di apa namanya? Di wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan itu kan beda-beda wilayahnya. Maksudnya topografinya beda, data ujiannya beda, sehingga ketika dianalisis menggunakan metode yang berbeda itu juga hasilnya akan berbeda. Jadi contohnya kemarin aja, jadi kalau soal yang kemarin kan saya minta yang metode rasional sama Nakayasu. Jadi rasional itu sebenarnya adalah metode yang lebih tepat kalau dasnya itu skalanya kecil gitu loh, nggak besar. Jadi kalau Nakayasu itu lebih ke yang big, besar, luas kayak gitu. Jadi itu lebih lebih bisa appropriate. Jadi kalau rasional itu lebih appropriate-nya di das-das yang skala kecil gitu buat drainase dan kawan-kawan kayak gitu. Jadi kayaknya no problem kalau misalnya berbeda hasilnya antara rasional sama Nakayasu. Baik, Pak. Tapi kemarin saya jadinya masukin di Hackrasnya cuma yang debit yang maksimum, jadi cuma satu gitu. Kalau itu gimana, Pak? Gimana yang dimasukin dekres yang? Ya, cuma satu kan di contoh Bapak itu dua dimasukinnya. Kalau Iya, satu boleh tidak, Pak? iya nggak masalah buat yang tugas ini. Pak. Terima Oke. kasih. Yes, Maaf, ada Pak, pertanyaan lain nggak? mau tanya password presensi, soalnya kami belum presensi. Oh iya benar-benar. Coba ya.
Ahmad Jihan. Iya, Pak. Enggak, Ahmad Jihan. Ya, enggak, ini passwordnya pakai nama kamu ya? Oh iya, Pak. Siap. Sorry, saya ulang ya. Gimana kemarin tugasnya Jihan? Kedengeran nggak sih suara saya di sini? Maaf Pak, putus-putus. Oke. Ini udah jelas belum? Sudah Pak. Iya. Tadi gimana Jihan? Saya tanya ke Jihan. Jihan di situ nggak? Iya, Pak. Iya. Gimana kemarin tugasnya? Iya. Gimana kemarin tugasnya Jihan? Ini tugasnya gimana? Iya, Pak. Tugasnya. Eh, susah-susah gampang, Mbak. Let's shiny. Oke, sorry kayaknya meet saya di laptop error deh. Saya coba di HP dulu ya. Gimana kemarin Jihan? Bisa di-share dulu kendalanya atau gimana prosesnya kemarin? Kendalanya di ini, Pak, sekitar yang metode Nakayasu itu agak lama sih, Pak. Soalnya rumusnya agak kebalik-balik gitu, Pak. Kalau simulasinya ada masalah nggak? Bagaimana, Pak? Yang simulasinya ada masalah nggak? Kalau Hackrash itu masalahnya kadang-kadang datanya waktu dimasukin terus hilang sendiri gitu, Pak. Itu entah aplikasi saya atau gimana ya, Pak? Itu biasanya, bentar, saya cek laptop saya dulu. Kayaknya udah bisa ya.
Oke, jadi biasanya ketika kamu error buat apa sih namanya input data kayak gitu, itu biasanya bahasa program atau laptop kamu belum bahasa Inggris biasanya. Kemarin tuh kebanyakan yang tiba-tiba datanya hilang, versi kerasnya dikarenakan itu bahasanya belum bahasa Inggris. Jihan, udah di setting belum itu bahasa Inggrisnya Ini udah programnya? Pak. Ini Pak. Bahasa apa ya istilahnya? Bahasa di laptopnya gitu loh. Bahas. English version apa ya istilahnya? Pokoknya kemarin tuh terkendala apa namanya datanya di input terus tiba-tiba di save terus dia quit gitu keluar terus masuk lagi tiba-tiba hilang itu gara-gara itu datanya belum di bahasa Inggris apa ya, bahasa Inggris versi language-nya itu belum English gitu loh, belum United States atau United Kingdom, jadi agak errornya di situ kemarin yang kelas-kelas tahun sebelumnya. Berarti kesalahan inputnya ya Pak? Sebenarnya bukan kesalahan input sih, kayak apa ya, kayak di Excel gitu loh, mungkin ada yang titik ada yang koma biasanya gitu. Jadi kalau bisa di versi English kan gitu, jadi kalau misalnya kamu ngisi titik itu kayak udah nggak error lagi gitu, jadi kalau kamu udah keluar terus masuk lagi datanya akan kebaca lagi, nggak hilang gitu maksudnya. Oh iya Pak. Sempat kebalik juga Pak, itu yang tadi titik sama koma gitu Pak. Iya, emang biasanya kebanyakan di situ. Kan kayak di Excel itu, kalau di Excel kalau belum di setting Indonesia atau Inggris, kalau kita cuma titik koma gitu kan biasanya nggak kebaca kan. Nah, kurang lebih sama kayak gitu nanti. Oh iya Pak. Oke, siapa lagi ya? Ada yang nggak keranning hackersnya nggak? Keranning semua? Keranning nggak Prasasti? Keranning hackersnya? Running, Pak. Oke. Terus siapa ya? Siarting sih keranning hackersnya? Alhamdulillah ke running, Pak. Oke. Oke, saya share apa dulu bentar. Jadi saya mau ngasih lihat beberapa paper dulu aja, bentar. Saya bikin foldernya terlebih dahulu, nanti baru saya screen capture di sini. Dan oke, ini saya share screen kelihatan Terlihat, Pak.
Oke. Jadi yang kemarin teman-teman kerjakan yang tugas sebelum tes itu apa sih itu namanya, bendungan Urugan Dam. Aduh, kayak jaringannya agak bermasalah ya ini. Tadi sampai mana ya yang kalian dengerin tadi? Yang masalah paper tadi itu loh, sampai mana Sampai ya Baru kira-kira? tugas sebelum UTS, Pak. Kita share screen terlebih dahulu. Oke, jadi yang kemarin saya buat tugas sebelum UTS itu yang analisis bendungan, analisis seepage, dan teman-temannya itu dari awal sampai akhir itu kalau misalnya teman-teman punya data primer yang baik, data sekunder yang baik, data lapangan yang baik, itu bisa menjadi satu rangkaian judul tugas akhir yang baik, kayak gitu. maaf Pak, suaranya di sini putus-putus. Sama hanya yang tugas yang terakhir, yang kemarin uh, 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 kalian
Mohon maaf. Mohon maaf tidak, Pak. Oke, kalau sekarang kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Bentar. Oke, ini udah kedengaran ya? Kedengaran nggak? Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Oke, saya ulangi lagi yang tadi masalah yang saya entire screen tadi belum saya share. Semoga nggak trouble lagi nanti jaringannya. Jadi yang tadi yang mau saya share adalah beberapa paper yang kemarin udah saya share di grup WhatsApp, masalah paper DEM sama paper yang apa sih istilahnya, paper DEM dan paper yang tentang analisis banjir. Cuman yang banjir itu belum kayaknya. Oke. Oke, kalau ini kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Terlihat. Jadi yang kemarin tugas satu yang saya berikan kemarin itu yang sebelum UTS yang kalian harus melakukan analisis dimensi, kemudian analisis seepage, kemudian analisis stabilitas seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kalian udah punya atau dikerjakannya kemarin itu pakai data primer yang baik, data sekunder yang baik, data lapangan yang baik, itu sudah menjadi satu rangkaian metode penelitian tugas akhir yang bisa dikerjakan kayak gitu. Jadi ini contohnya yang analisis stabilitas lereng pada bendungan Titap. Jadi kurang lebih cara pekerjaannya sama seperti yang kalian lakukan di tugas satu kemarin. Cuman kemarin kan datanya cuman apa istilahnya, asumsi data-data soal-soal gitu lah, maksudnya bukan data-data sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalau pengen jadi sebuah TA seperti itu, perlu dilakukan yang namanya data lapangan, ngambil data sekunder atau data primer seperti itu sehingga bisa dibuat seperti ini. Jadi kurang lebih tugas kemarin, yang tugas satu yang kemarin sebelum UTS itu saya desainkan metodenya itu sudah mengikuti metode penelitian dari tugas akhir, istilahnya seperti itu. Cuman dengan soal-soal yang angka-angka yang bebas, maksudnya
nggak sesuai dengan realita di lapangan kayak gitu. Nah, kemudian yang kemarin tugas yang terakhir itu yang analisis banjir, analisis hekras itu juga sama sebenarnya. Kalau itu datanya benar, data hujannya benar, kemudian dasnya benar, kemudian intinya pakai data pribadi lapangan, data sekunder di lapangan kayak gitu, itu juga bisa menjadi satu rangkaian tugas akhir yang baik. Jadi kalau bisa kita lihat di sini salah satu contoh jurnal yang mengenai analisis banjir menggunakan software Hekras kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh analisis banjir di Subdas Cisemeut Hilir sampai dengan 69 kayak gitu. Jadi intinya sama, kita perlu ada yang namanya lokasi penelitian, lokasi das. Jadi kemarin kan dasnya kan ada banyak itu, tergantung kalian dapat apa. Lokasi das, kemudian apa istilahnya curah hujan. Jadi setiap mau menganalisis bauan air, mau analisis namanya analisis hidrologi, analisis hidrolika dan lain sebagainya, itu pasti awalnya kita perlu adanya curah hujan. Curah hujan, kemudian kita analisis, kita kemarin pakai Thiessen kayak gitu kan. Sebenarnya ada banyak caranya, ada rata-rata aljabar, ada garis isoyet, kemudian yang lain-lain. Cuman lebih apa ya, umumnya, lebih generalnya itu kita pakainya metode Thiessen. Metode Thiessen selesai, habis itu kita menggambar hidrograf banjir sama ada banyak kan contohnya, maksudnya metodenya ada Snyder, Nakayasu, rasional dan lain sebagainya. Kemarin kita pakainya rasional dan Nakayasu. Jadi kalau misalnya mau pakai yang Snyder nggak masalah, tergantung nanti datanya apa saja kan yang dibutuhkan kayak gitu. Nah setelah itu kita ada uji kecocokan distribusi data Smirnov, Kolmogorov dan lain sebagainya. Mana ya? Sini Smirnov, Kolmogorov, Chi-square, kita dapat debit banjirnya kayak gitu kan. Setelah itu kita sudah masuk ke case-nya. Case tadi itu ke sungainya, apakah sungai itu banjir apa enggak. Jadi kita pengen melakukan suatu analisis dimensi. Kalau misalnya banjir, kita akan bisa mendesain. Kalau misalnya enggak, ya berarti enggak perlu di redesign ulang kayak gitu. Jadi model Hekras-nya seperti ini. Model Hekras. Jadi tahap penelitiannya sebenarnya sama seperti yang kemarin kalian kerjakan di soal di tugas terakhir itu. Jadi mulai, kemudian datanya apa saja, analisis banjir selesai, kemudian udah masuk ke Hekrasnya. Jadi ini beberapa hasil dari pembahasan. Jadi kurang lebih sama, kita punya frekuensi curah hujan seperti distribusi sebaran normal, log normal, gambal, log persen tipe 3, uji probabilitas, Chi-square, Smirnov, Kolmogorov, kemudian hujan rencananya berapa dari hujan rencana 5 tahunan, 10 tahunan, sampai 50 tahunan. Baru kita bisa menghitung debit banjir rencana. Jadi ini metodenya Snyder, SCS sama dua aja berarti, Snyder sama SCS. Jadi kemarin kan kita rasional sama Nakayasu. Nah tadi kan ada yang nanya beda hasilnya kan yang rasional Nakayasu. Ini juga sama, Snyder, SCS itu hasilnya juga beda, nggak mungkin sama antara metode satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan metode it's okay, nggak masalah. Setelah kita dapat debit banjirnya, baru kita analisis dengan software Hekras. Itu dengan step-step yang sesuai dengan yang telah kalian lakukan kemarin kayak gitu. Udah habis itu ini sebenarnya tinggal tambahan analisis saja sebenarnya untuk advance-nya selesai. Jadi kalau kemarin di tugas 2 itu pakai data yang baik, data primer yang baik kayak gitu. Data primer yang baik, maksudnya data sekunder yang baik, maksudnya sesuai dengan data di lapangan kayak gitu, itu sudah menjadi satu kesatuan judul TA yang bisa dikerjakan kayak gitu, yang bisa diajukan. Kalau misalnya nanti beberapa atau satu di antara kalian yang mau menggunakan itu sebagai judul kalian kayak gitu. Jadi satu tugas yang bendungan itu, dua yang tugas banjir itu sudah menjadi rangkaian. Kalau misalnya bingung mau ngerjain apa nanti, sudah bisa menjadi referensi yang punya interest di bidang hidro seperti itu. Jadi kurang lebih metodenya seperti itu. Nggak akan beda jauh istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa menganalisis banjir sampai Nakayasu debit banjirnya itu Ki25, Ki50, Ki100, Ki500 sampai Ki1000 kayak gitu. Setelah itu udah kalian bisa menganalisis bauran air apapun. Jadi bisa membuat
atau menganalisis dimensi bendungan, kemudian irigasi, drainase. Jadi apapun itu sudah bisa dilakukan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Cek. Oke, jadi cek. Ini suara saya kedengeran dari sini? Terdengar, Pak. Oke, yang tadi penjelasan saya kedengeran ya? Yang tadi masalah alur penelitian tugas 1 sama tugas 2 bisa dijadikan tugas akhir itu? Bisa? Jadi, Bisa, Pak. kedengeran kan ya? Oke, berarti nggak Terdengar perlu Pak, saya terdengar Pak. Oke, jadi intinya yang tugas 1 kemarin sama tugas 2 itu adalah kalau misalnya itu datanya baik, data primernya baik, kayak gitu, itu bisa menjadi suatu judul TA yang bisa dikerjakan istilahnya. Jadi bisa buat nanti kalian pengen selesai dari sini, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan di awal ini. Oke, setelah itu kita masuk ke tambahan dulu aja deh. Jadi mungkin ini secara singkat aja yang masalah kayak tambahan apa istilahnya. Jadi sebenarnya ini bukan core yang ingin saya sampaikan pada mata kuliah ini, cuman ini kayak tambahan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya atau masih belum tahu mungkin referensi topik lain, kalau misalnya ingin mengambil tugas akhir di bidang hidro, nah ini beberapa contohnya. Jadi satu rangkaian yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah satu rangkaian judul lain. Jadi tadi kan kita bahas masalah bendungan, itu sudah satu judul bisa kayak gitu kan. Kemudian analisis banjir sama ikras satu judul bisa. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi lain kayak gitu. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ini refresh dulu lagi. Ada yang masih ingat apa itu DAS? Arif Ilham, apa itu DAS Arif? Daerah aliran sungai, Pak. Iya, itu singkatannya Arif. Maksudnya apa itu? Dor. Gimana Arif? Kawasan, Pak, kawasan yang dibatasi oleh titik di mana air hujan yang dapat jatuh terkumpul di kawasan tersebut. Jadi air hujan yang turun itu akan dikumpulkan di satu titik yang disebut DAS. Oke, coba saya cek yang lain. Ciptaning DAS, apa itu DAS Ciptaning DAS? Iya, Pak. Ya, apa itu DAS? DAS adalah daerah aliran sungai yang berarti suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul di kawasan tersebut. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya. Kemarin sebenarnya udah saya jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelum UTS kalau nggak salah ya, masalah ini. Oke, jadi ini kayak manajemen pemeliharaan DAS. Jadi kan kalau misalnya kemarin kan kita berbicaranya masalah pemeliharaan langsung di mikronya ya, maksudnya di infrastruktur keairannya, di bendungannya, kemudian di sungainya, di channelnya, di drainasenya seperti itu. Nah, ini lebih ke pemeliharaan skala makronya, pemeliharaan DAS-nya. Intinya sih bagaimana kita bisa memaksimalkan pemeliharaan DAS itu agar nanti upaya kita untuk melakukan pemeliharaan di bawah airnya juga bisa minimum. Jadi kita lebih ke makronya terlebih dahulu, baru ke mikronya, kurang lebih seperti itu. Kayak menggambar DAS juga saya pernah sampaikan kemarin, jadi nggak perlu saya ulangi lagi masalah penggambaran DAS ini. Oke, jadi ini
yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu analisis kerentanan das. Apa itu rentan? Apa itu rentan, Feby? Eka? Apa itu rentan? Rentang, Pak. Rentan. Rentang itu rentan apa rentang, Pak? Rentannya lah, kerentanan das. Jadi kayak kapan Oh, suatu das itu rentan? suatu das rentan eh, apa ya? Tahu rentan ya? Rentan tuh ini apa? Kayak eh, berada di titik kritis nggak sih, Pak? Rentan. Berada di apa? Berada di. Berada di titik yang kritis. Heeh, itu kayak gimana itu? Jadi Kalau das dikatakan rentan itu kayak gimana? das. Kalau misalkan dia memiliki curah hujan yang ekstrim mungkin, Pak. Selain itu? Oh, ya, dan itu ekstrim. Mungkin dengan apa namanya, tidak memiliki infrastruktur yang ini, Pak, apa infrastruktur air yang memenuhi gitu, Pak, dengan apa kondisi curah hujan yang ekstrim, tapi tidak mampu apa dilayani oleh infrastruktur yang baik gitu. Mungkin itu rentan dari daerah airan sungai itu. Oke. Saya coba jawaban lain. Siapa ya? Natasha. Halo, Natasha. Iya, Pak. Gimana das yang rentan itu, Natasha? Das yang rentan. Mungkin yang lokasi lahannya itu digunakan untuk prioritas apa gitu, Pak? Apa contohnya? Mungkin dasnya di tempat perkotaan yang padat gitu, sedangkan curah hujannya tinggi. Oke. Satu lagi coba saya cek siapa ya? Ayo, Luna. Halo Salis. Salis ada? Iya Pak, hadir Pak. Gimana rentan dasnya itu gimana, Salis? Das yang rentan tuh kayak gimana sih? Rentan tuh apa sih? Rapuh gitu kan? Kalau kamu rapuh tuh kayak gimana sih? Gimana? Sebentar Pak, saya ini audionya saya pasang mikrofon dulu. Oke, gimana? Halo, suara saya double-double nggak Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam. Kamu lagi gajian? Enggak sih, kayaknya satu aja. Kedengeran maksudnya. Enggak double-double.
Kamu lagi ngomong nggak sih? Belum ke-mute kayaknya. Ya ini baru baru bisa dengar. Gimana? Sebentar, Pak. Tes. Yes. Analisis kerentan das sejauh yang saya masih ini yang saya pahami mungkin ini Pak titik kritis terhadap curah hujan. Titik kritis terhadap curah hujan, maksudnya gimana ini? Terhadap curah hujan maksimum Pak. Iya, maksudnya titik kritis itu kayak gimana? Yang dapat hujan ekstrim Pak yang dapat mengakibatkan fungsi dari das itu terganggu. Contoh fungsi dasnya? Untuk mengalirkan debit banjir juga berarti Pak. Kerentanan terhadap debit banjir maksimum. Oke, satu lagi deh. Kirana Nuansa. Halo Kirana. Dengar ya? Kirana denger gak? Iya, Pak. Iya, gimana Kirana das yang rentan itu? Maaf Pak, dari tadi kurang jelas sinyalnya. Iya, das rentan itu apa? Coba aja itu mas jawabannya. Das yang rentan. Yang di slide yang saya share screen itu loh, kerentanan das. Das yang rentan itu seperti apa menurut kamu? Menurut saya itu das yang mendekati das yang dimensinya hampir mendekati debit maksimal, Pak. Gimana? Ulangi. Jadi das yang rentan itu merupakan das yang dipengaruhi oleh hujan, terus habis itu jadi membawa sedimen, terus membawa sedimen karena ada kenaikan debit dari aliran sungai tersebut. Oke, saya tabung dulu aja jawabannya. Oke, Pak. Oke, thanks tadi yang udah respon ya. Ini saya kasih contoh salah satu das. Jadi ini paparan dari Universitas Syekh masalah Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Kerentanan das. Ini clear ya? Suaranya putus-putus Pak. Putus-putus, bentar. Oke, ini kelihatan. Kelihatan nggak?
Suara saya Iya, terdengar ya Pak. berarti? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Bahwa yang ingin saya sampaikan ini adalah satu rangkaian yang bisa menjadi satu judul juga sebenarnya. Jadi terkait kerentanan das. Jadi ini ada paparan dari Universitas Indonesia. Jadi subdasnya saya ambil contoh subdas Sugutamu. Subdas Sugutamu ini ada di daerah Depok. Depok itu Jawa Barat. Dekat-dekat UI sana lah, istilahnya seperti itu. Nah, dalam analisis kerentanan das itu sebenarnya ini beberapa tahapannya. Tahapan dalam tahapan untuk melakukan analisis kerentanan das. Jadi kita pertama ada proses steps-nya di sini, kayak compile mapping resources, kemudian delineasi subdas, kemudian kita mau verify future development assumptions, kemudian menghitung impervious cover. Jadi sebenarnya beberapa tadi respon dari kalian udah inilah ya, udah kayak istilahnya mewakili beberapa poin dari analisis kerentanan das, yaitu kita melakukan impervious cover. Artinya adalah impervious cover itu kan untuk melakukan atau menganalisis debit banjir, maksudnya limpasannya seberapa, kemudian rembesan tanah seberapa. Jadi semakin besar impervious covernya, itu biasanya semakin rentan. Impervious cover itu kan kayak ini ya, tidak bisa merembeskan air ke dalam tanah. Jadi biasanya tadi benar tadi yang disampaikan siapa tadi ya, Natasha kalau nggak salah tadi, masalah perkotaan itu. Jadi kerentanan das di perkotaan itu akan berbeda dengan kerentanan das di rural areas, berbeda dengan kerentanan das di pegunungan seperti itu, karena impervious covernya berbeda. Kemudian setelah kita dapat impervious cover, kita baru melakukan assessment di sungainya seperti apa, kemudian assessment di subwatershed, subdasnya seperti apa. Kemudian kita baru melakukan estimasi future impervious cover. Jadi kira-kira dengan adanya RT/RW, rencana pembangunan pemerintah seperti itu, kira-kira impervious covernya nanti akan jadi berapa persen sih? Setelah itu kita baru tahu kerentanan dasnya seperti apa, apakah buruk ataukah baik dan lain sebagainya. Baru kita melakukan evaluasi restoration. Jadi kalau udah rentan, jadi kalau kita di dalam posisi yang rentan kayak gitu kan, kita perlu recover ourselves. Jadi kita pengen apa istilahnya, kayak merehabilitasi suatu das ya seperti itu. Nah, dengan cara seperti apa? Nanti ada beberapa contohnya. Jadi evaluate restoration capability itu kayak udah di final stepnya bahwa kita nanti sudah bisa melakukan rencana restorasi das. Jadi pemeliharaan das seperti apa. Oke, jadi ini beberapa stepnya mungkin nggak akan saya jelaskan secara detail ya. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri. Nanti ada filenya yang bisa saya share di sini. Oke, ini terkait. Jadi ini sampelnya seperti ini. Sampel dari analisis kerentanan das. Oke, jadi ini yang pertama itu masalah compile mapping resources. Ini contohnya, ini contoh dari tahap pertama, kita melakukan mapping terlebih dahulu. Mappingnya itu bisa apa ya istilahnya, bisa menggunakan peta RBI, peta dari GIS dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita pengen melakukan analisis berapa impervious cover di daerah aliran sungai tersebut. Nah, untuk pemetaan subdasnya kita ada banyak faktornya seperti topografi, tata guna lahan, kemudian impervious cover, sumber limbah, dan perpotongan jalan. Ini sampelnya aja. Jadi kayak gini beberapa step-stepnya. Jadi lebih kalau analisis kerentanan das itu lebih banyak ke mappingnya ya, lebih banyak ke pemetaan, karena kita pengen tahu impervious covernya berapa. Jadi inti dari kerentanan das itu kita pengen tahu impervious covernya berapa. Kalau kita udah tahu, kita bisa melakukan kayak impact-nya nanti di bangunan air, infrastruktur keairan di daerah aliran sungai tersebut itu nanti seberapa kayak gitu. Oke, ini seperti ini. Jadi ini suatu subdas itu kayak dibagi gitu.
dibagi menjadi 3 bagian. Kira-kira kalau misalnya ada restorasi seperti itu, daerah mana yang akan direstorasi terlebih dahulu? Apakah daerah pertama, daerah ketiga, atau daerah keempat? Istilahnya seperti itu. Jadi dari impervious cover ini kita bisa tahu bahwa untuk melakukan restorasi kita perlu dari yang paling rentan, yaitu dari 95%. Intinya seperti itu. Jadi lebih banyak ke perhitungan impervious cover untuk yang analis kerentanan das itu. Jadi untuk yang selanjutnya ini lebih ke field surveinya. Jadi survei di lapangan seperti apa. Jadi segmen 4, 3, 2, 1. Jadi analis kerentanan das itu bisa disebut kayak apa ya istilahnya? Kita sebagai penilai gitu, assessment. Jadi penilaian dan juga yang setelah dari penilaian itu kita bisa melakukan tindakan pemeliharaan yang pas di daerah aliran sungai tersebut. Jadi masih sampel ininya kita melakukan penilaian di sini, penilaian das yang sedang kita tinjau. Oke, ini seperti ini. Jadi tadi kan udah di step yang tadi yang untuk assessment-nya adalah kita melakukan assessment di stream, assessment di sungai, sama assessment di dasnya seperti apa. Jadi kurang lebih kita pengen tahu kondisi seperti apa, apakah ada pencemaran dan lain sebagainya, kondisi sungai seperti apa, apakah sudah ideal, ini seperti itu. Oke, nah baru sampai sini kita masuk ke penilaian sungai, penilaian subdas. Nah, jadi ada beberapa penilaian yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita pengen melakukan suatu analisis stream corridor assessment dari angka 1 sampai 10, kira-kira ini biasanya kita lakukan penilaian itu lebih mungkin dari skala makro itu menjadi ke skala mikro. Oke. Ini juga masih sama beberapa penilaiannya untuk subdas-subdas yang kita tinjau. Asumsi koridor sungai dari sini dari 10 itu ternyata hanya ada 1, 2, 3, 4 dari hanya ada 4 penilaian. Bapak, mohon maaf, ini presentasinya tersendat-sendat dari tadi, Pak. Oke, ya ini kayaknya di bagian laptop ini agak terganggu deh jaringannya. Bentar. Masih belum keluar ya presentasi yang saya share? Belum? Belum, Pak. Cek. Ya. Oke. Bagian saya laptopnya ini. Share lagi ya. Lost connection. Oke, sudah, Pak. Oke, tadi sampai mana ya tadi?
Sudah mulai macet sih, Pak. Sebelum slide ini sudah mulai macet. Oke, iya. Jadi setelah ini adalah penilaian sungai dan penilaian subdas. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa setelah kita dapat impervious cover tadi di bagian ini kan selesai impervious cover, baru kita masuk ke tahap penilaian stream sama subwatershed. Penilaian di sungai sama subwatershed lebih ke tata guna lahan. Seperti apa? Nanti ada 10 kriteria penilaiannya. Jadi untuk yang stream koridornya itu ada 10 kriteria penilaian. Kemudian nanti untuk yang watershed atau tata guna lahan juga ada 10 kriteria penilaian. Jadi kurang lebih penilaiannya seperti ini penilaiannya. Jadi parameter kondisi fisik, masalahnya seperti apa, penyebabnya seperti apa. Jadi misalnya ketika kita udah melakukan asesmen di lapangan, kita melihat air berwarna coklat dan sangat keruh, sebagian segmen berwarna kuning. Kemudian masalah yang ditimbulkan seperti apa, bau yang tidak sedap di beberapa titik, terutama di segmen yang berhubungan langsung dengan saluran pembuangan warga. Jadi penyebabnya seperti apa, terdapat input beban pencemar yang tinggi dan lain sebagainya. Intinya seperti itu kurang lebih untuk asesmen yang di stream koridor sama subwatershed. Nah dari penilaian tadi itu kan ada 10 kan, ada 10, ternyata cuma 4 yang memenuhi persyaratan. Nah nanti dari sini kita bisa tahu apakah kerentanan dasnya itu tinggi, rendah, atau sedang. Kalau yang tata guna lahan dari 10 cuma ada 2 yang sesuai, sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa subdas yang kita nilai itu termasuk subdas yang restorable non-supporting watershed. Artinya adalah watershednya ini sudah tidak mendukung lagi apa ya istilahnya, sustainable environment, cuman bisa di restorable, jadi bisa dilakukan restorasi. Jadi meskipun tata guna lahannya jelek, kemudian kualitas sungainya jelek seperti itu, tapi bisa dilakukan restorasi. Nah itulah step selanjutnya nanti di akhir. Untuk yang tadi itu luas daerah ini ya, daerah yang merah. Nah untuk yang daerah yang hijau, daerah yang biru itu juga sama stepnya. Analisis seperti apa itu juga sama, asesmennya seperti apa juga sama, kita dapat kriterianya seperti apa. Intinya seperti itu yang untuk yang kerentanan das. Jadi dari klasifikasi akhir tadi kita bisa tahu bahwa subdas 1, 2, 3, 4 itu restorable non-supporting watershed. Jadi kayak dasnya itu sudah enggak supporting, maksudnya udah rentan, tapi masih restorable, jadi masih bisa direstorasi. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah pertanyaannya restorasinya seperti apa kayak gitu kan? Oke, restorasinya, jadi ini masih sama menghitung luas tutupan lahan kedap air di masa mendatang ya. Oke, ini masih melakukan analisis impervious covernya di future assumption. Jadi di tahun sekarang itu di tahun 2000 berapa ya ini? 2018 kalau nggak salah, itu impervious covernya sudah 86,38%. Tahu ya, kalau misalnya yang tinggal di daerah Depok, Jakarta atau pernah ke sana itu pasti tahu apa namanya padatnya kota Depok, kota Jakarta kayak gitu. Nah kemudian ketika dilakukan proyeksi atau prediksi impervious covernya di future gitu, ternyata impervious covernya lebih dari 90, jadi kayak mencapai 91% kayak gitu. Ini perlu dilakukan restorasi secepatnya. Nah setelah itu kita baru bisa melakukan prioritas rendah, prioritas sedang, dengan prioritas tinggi. Jadi tadi yang impervious cover yang paling tinggi itu bisa menjadi prioritas yang paling pertama, nomor 1, setelah itu nomor 2, setelah itu nomor 3. Jadi tergantung nilai impervious covernya. Oke, jadi ini sudah di akhir, restorabelnya seperti apa, restorasinya seperti apa, baru dilakukan prioritasnya seperti ketersediaan sumber finansialnya seperti apa, kemudian organisasi perencana subdas, bagian tanah, perkembangan dalam das, kemudian wilayah konservasi, habitat spesies akuatik, penggunaan air sungai, kemudian kerentanan subdas itu seperti apa, baru bisa dilakukan. Nah ini pemeliharaannya seperti manajemen bencana wilayah urban. Jadi untuk kerentanan das impervious cover itu lebih banyak dianalisis di wilayah urban perkotaan. Jadi kalau di wilayah rural, pedesaan, pegunungan itu sangat jarang sekali dilakukan analisis kerentanan das karena mereka masih dikatakan sebagai das yang sehat kayak gitu.
belum ada intervensi yang banyak dari manusia, perkotaan, pembangunan, dan lain-lain. Oke, jadi ini sampelnya. Sebenarnya beberapa mitigation-nya udah pernah, apa istilahnya, kita udah familiar sebenarnya, cuman kita nggak tahu kalau itu termasuk dalam metode mitigasi dalam kerentanan das wilayah urban. Jadi ada 8 ya, ada 8 yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan yang namanya mitigation method di wilayah urban. Jadi yang pertama kita ada water set planning, jadi perencanaan das yang baik seperti apa. Kemudian konservasi lahan, kemudian aquatic buffers, itu lebih ke eco hydraulicsnya seperti itu. Kemudian better site design, jadi lebih ke sebenarnya desain perkotaan yang baik agar terhindar dari banjir itu seperti apa sih. Kemudian erosion and sediment control, storm water management, manajemen limpasan air hujan seperti apa. Kemudian non storm water discharge, itu kayak debit yang pencemaran seperti itu, sama water set stewardship. Jadi ada 8 program yang bisa dilakukan untuk melakukan proteksi das. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar saja. Ada beberapa yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan dalam kondisi bahwa das yang kita tinjau adalah das yang rentan. Ya sebenarnya udah familiar sebenarnya, cuman kalian kayaknya nggak tahu aja itu termasuk dalam kategori cara mitigasi das yang rentan. Bentar. Apa ya? Kan tadi kita bilang bahwa untuk kerentanan das itu lebih banyak ke impervious surface-nya kan. Impervious. Jadi kita ada yang namanya ini LID design approach. LID itu apa ya istilahnya? Low impact development. Low impact development. Oke. Jadi low impact development ini ada bentuknya. Jadi kita tujuannya adalah dirancangnya struktur atau perlakuan yang dibangun menggunakan teknik menyimpan atau store, kemudian menginfiltrasikan, serta menahan limpasan air hujan. Jadi kita intinya di sini adalah kita pengen melakukan atau menahan limpasan air hujan. Limpasan air hujan. Kemudian ini beberapa contoh sampelnya aja. Sampel low impact development. Ada beberapa banyak tujuan LID. Jadi ada mengurangi gangguan lahan. Ini beberapa contohnya ya, beberapa contoh tujuannya apa aja. Jadi memperkecil kemiringan, mengurangi ketinggian lereng, menambah alur-saluran, menambah kekasaran dasar saluran. Ini beberapa contoh bentuknya. Jadi dalam melakukan analisis banjir, mitigasi banjir maksud saya, di wilayah urban itu sebenarnya ada 2 cara, struktural sama non struktural. Jadi kalau yang struktural itu pasti udah paham lah masalah redesign saluran, kemudian adanya bendungan, adanya polder dan sebagainya. Tapi kalau yang non struktural itu lebih istilahnya apa? Lebih green infrastructure. Jadi kayak kita nggak melulu mengandalkan infrastruktur yang abu-abu gitu loh. Infrastruktur abu-abu maksudnya infrastruktur yang beton. Jadi kita bisa mengandalkan infrastruktur yang hijau. Jadi misalnya bioretensi. Kemudian ada sumur kering, well. Kemudian ada sabuk hijau. Ini gambarnya ketutupan ya, sabuk hijau. Kemudian ada swell. Kemudian ini beberapa contoh gambar LID tentang integrated design approach. Ini juga pasti sangat familiar tentang
rainwater harvesting itu juga termasuk dalam konsep LID. Jadi LID itu adalah konsep yang green infrastructure. Dan green infrastructure ini adalah konsep non-structural mitigation. Jadi kalau nanti udah kayak di wilayah urban, itu nanti kita nggak melulu harus membangun bendungan, karena ini wilayahnya sudah sangat padat, kemudian nggak mungkin ada wilayah untuk buat bendungan, kemudian mungkin ada konflik kalau misalnya saluran yang diperlebar, sehingga akan sangat susah sekali untuk melakukan mitigasi banjir atau pemulihan infrastruktur keairan di daerah perkotaan. That's why LID exists. Jadi low impact development itu exists untuk hal-hal yang di wilayah urban ini. Ya, ada banyak analisis atau penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya non-structural ini juga bisa melakukan manajemen banjir di wilayah perkotaan kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh saja tentang penampungan air hujan, jadi nggak akan saya jelaskan lebih banyak di sini. Ini beberapa contoh aja tangki air, parit infiltrasi, saluran rumput, perkerasan arus air. Jadi kayak pervious pavement masuk ke structural mitigation ya. Ini bentuknya adalah struktur yang di jalan raya, maksudnya di perkerasan jalan kayak gitu, tapi masih bisa dikatakan sebagai green infrastructure untuk disebut sebagai bagian dari LID, Low Impact Development. Ya gitu. Ini rainwater harvesting, ya udah familiar kalau masalah ini sebenarnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang green infrastructure. Jadi intinya stormwater management di wilayah urban itu, itu akan berbeda dengan di wilayah-wilayah yang bisa dibangun infrastruktur beton yang lain. Misalnya di wilayah urban kan akan sangat susah untuk menentukan lokasi ada bendungan baru dan lain sebagainya. Itulah kenapa biasanya di wilayah perkotaan itu sudah atau jarang sekali melakukan adanya pembangunan bendungan, kemudian pembuatan kanal baru seperti itu akan susah karena pemukimannya sudah padat dan RT RW-nya sudah didesain sedemikian rupa seperti itu. That's why dalam pemeliharaan infrastruktur keairan, terutama di wilayah urban, itu lebih banyak ke LID, Low Impact Development, itu lebih ke green infrastructure, non-structural mitigation kayak gitu. Jadi ada banyak juga penelitian kayak mengenai untuk mitigasi banjir di Jakarta misalnya, itu lebih baik struktural atau non-struktural kira-kira. Nah itu juga bisa menjadi kajian yang baik. Kan kemarin pasti banjir Jakarta kan kayak akan terjadi sepanjang tahun, maksudnya setiap tahun pasti akan terjadi seperti itu. Nah kira-kira apakah dengan konsep structural restorasi sungai seperti itu, apakah restorasi sungainya itu perlu restorasi yang infrastrukturnya itu beton, ataukah non-structural restorasinya adalah restorasi yang green infrastructure seperti itu. Itu juga bisa menjadi kajian yang menarik ketika akan dilakukan mitigasi banjir di wilayah Jakarta. Tapi di beberapa daerah yang mungkin pemukimannya masih jarang, maksudnya adalah impervious cover-nya masih sedikit seperti itu, mungkin antara struktural dan non-struktural itu lebih pas di struktural seperti itu. Jadi misalnya di daerah mana ya? Di daerah Kalimantan atau Sulawesi kayak gitu yang kebanyakan tanahnya itu mungkin masih tanah asli seperti itu. Jadi kalau kita melakukan mitigasi non structural, ngasih tong air hujan, ngasih impervious pavement seperti itu, mungkin nggak akan berdampak banyak karena mereka masih kayak apa ya, natural gitu loh. Nah pasti bisa gampang dibayangin sebenarnya. Kalau misalnya mitigasi bencana banjir secara struktural seperti apa, non struktural seperti apa di daerah ini, di daerah itu pasti akan beda-beda dampaknya. Nah, mungkin kalau di Jakarta lebih bagus yang mana? Apakah mitigasi yang struktural ini ataukah non-struktural ini seperti itu? Non-struktural bisa dilakukan dengan LID tadi, LID atau green infrastructure dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi topik yang menarik sebenarnya kalau misalnya mau dilakukan atau dianalisis secara komprehensif. Oke, jadi dari sini, dari analisis tadi ya, kita tahu bahwa di daerah
merah, hijau, dan kuning akan dipasang LID-nya seperti ini. Storm water managementnya seperti ini. Tinggal berapa jumlahnya seperti itu. Ini lokasi-lokasinya. Lokasi-lokasinya perlu apa aja kayak gitu juga bisa ditentuin bentuknya seperti apa. Ini masih sampel-sampel aja sebenarnya, sampel-sampel di daerah ini perlu ada apa, di daerah ini perlu ada apa kayak gitu. Oke, ini sampel. Oke, jadi intinya kita punya 8 jenis LID yang bisa diinstal di wilayah urban di Subdas Suku Tamu. Intinya seperti itu, mungkin dengan rencana luasannya beda-beda. Tergantung sama lokasinya nanti. Nah, tadi kemarin kan untuk yang dam kita punya software sendiri kan untuk yang GeoStudio, GeoSlope dan lain sebagainya. Untuk yang river kita punya Ekras dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah stormwater management itu kita biasanya pakai SWMM. Oke, jadi ini hanya masalah ini ya, additional information aja. Jadi nanti nggak akan sampai sini. Maksudnya adalah ini bukan topik yang wajib diselesaikan pada mata kuliah ini. Jadi ini hanya informasi tambahan aja. Intinya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau melakukan manajemen manajemen limpasan air hujan dengan metode EPSWMM itu juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini kurang lebih fiturnya sama seperti Ekras kemarin, kurang lebih ya. Dan ini kemarin kayak sudah ada yang mengambil topik tugas akhir terkait dengan aplikasi ini dan bisa berjalan dengan baik. Intinya dari sini kita dapat kayak run off-nya itu nanti akan berkurang berapa persen, kemudian nanti kualitas airnya bisa seberapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada rain barrel itu tingginya berapa, bisa direkayasa di sini. Jadi sebelum diinstal di lokasi kejadian di DAS seperti di DAS tinjauan seperti itu, kita bisa melakukan skenario terlebih dahulu di aplikasi ini. Intinya sama, software itu adalah untuk melakukan simulasi atau prediksi di masa mendatang kondisinya seperti apa kayak gitu. Oke, intinya seperti itu. Jadi ini no LID itu seperti ini. Jadi catchment-nya untuk pencemaran air itu seperti ini. Ketika ada LID itu sudah berbeda grafiknya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, jadi kurang lebih untuk yang manajemen pemeliharaan DAS dengan EPA SWMM kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tugasnya nanti. Bukan tugas ini ya, ini tugas yang lain maksudnya. Maksudnya yang untuk manajemen DAS ini adalah kayak additional information aja, nggak wajib dilakuin kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian tertarik pada tugas akhir yang bertemakan manajemen DAS, maksudnya manajemen pengelolaan urban stormwater management, bisa menggunakan aplikasi tersebut kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Itu kan tadi yang penggunaan green infrastructure itu kan berdasarkan luas tangkapannya, Pak ya, areanya itu. Yes. Nah, itu apa diperhitungkan juga tiap komponen green infrastructure-nya, maksudnya itu kayak dimensi-dimensinya, terus kapasitas tampungannya, kayak gitu-gitu Pak, di dalam software apa? Sebaiknya perlu dilakukan ya, maksudnya kan untuk daerah satu dengan daerah yang lain kan beda-beda nanti. Maksudnya jangan-jangan kita melakukan skenario simulasi kayak gitu, ukurannya ketika diinstal di lapangan nggak pas. Jadi kayak perlu dilakukan field investigation first gitu loh, sebelum diinstal. Jadi sebelum melakukan skenario, kita ke lapangan terlebih dahulu, kira-kira ukurannya berapa, baru diinstal kayak gitu.
Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, ada yang lain kira-kira? Oke, berarti kurang lebih udah ada 3 gambaran ya. 3 gambaran mengenai alur yang bisa dikerjakan nanti kalau misalnya ambil TA di topik hidro. Jadi yang pertama tadi bendungan di tugas yang sebelum UTS, kemudian kemarin yang tugas analisis banjir sama IKRAS, sama yang tadi saya sampaikan di pertemuan kali ini mengenai stormwater management. Ya gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasan tugasnya, ada pertanyaan nggak? Jadi tugas yang ini integrasi dari tugas saya dengan tugas Pak Sulaiman nanti untuk yang responsi akhir pada mata kuliah ini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum dilanjut? Kayaknya nggak ada ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Baik, jadi hari ini kita kick off. Jadi pelan-pelan aja kick off-nya. Jadi ini adalah tugas yang tadi saya state ulang bahwa ini integrasi antara tugas dari saya dan tugas Pak Sulaiman nanti untuk nanti di responsi akhir kayak gitu. Jadi untuk yang grupnya sebenarnya udah ada di asisten, kalau nggak salah ada 10 grup kayak gitu kan? Iya nggak? Ada asisten kan di sini? Ada, Pak. Iya, benar. Ya, berarti ada 10 grup. Nanti untuk grup job description-nya apa namanya, job desk-nya tuh kayak pencarian data hujan itu kan datanya ada banyak ya. Misalnya untuk analisis hujan di satu das, misalnya Balai Besar BBWS Bengawan Solo misalnya. Bengawan Solo kan ada banyak dan kita perlu minimal kan 10 tahun kan, 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Jadi kita bisa pakai atau nyari data di BMKG online kayak gitu, BMKG online untuk nyari data curah hujan seperti apa. Nanti sebenarnya juga bisa mencari analisis hujannya. Bisa nggak ya kayaknya masih bisa deh. Tapi tergantung subdes yang kalian gambar nanti sebenarnya. Tapi kurang lebih untuk data hujannya kalian bisa nyari sama-sama di dalam satu grup itu karena itu banyak, jadi bisa dibagi dulu deh kayak gitu. Nah kemudian untuk data dasnya kalian bisa bareng-bareng nyari tutupan lahan seberapa, data karakteristik tanah seperti apa. Jadi ini bisa nanti pakai data sekunder. Data sekunder itu bisa dari data-data paper, jurnal ilmiah kayak gitu. Jadi kayak data-data itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi jangan kayak asal ambil data aja. Jadi kalau bisa nyari banyak paper di das tersebut seperti apa. Jadi nggak masalah itu nanti kurang akurat dan lain sebagainya. Intinya adalah ada sumber di paper tersebut. Jadi misalnya kohesi tanahnya berapa kayak gitu, terus kemudian jenis tanahnya itu apa aja, apakah ada clay, sand dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Oke, jadi yang untuk analisis banjir tinjauan sebenarnya ini kalau kalian udah ngerjain yang tugas 2 kemarin sebenarnya tinggal apa ya? Tinggal ganti data sungai aja. Jadi kayak sungainya itu nanti kalian nyari kasus banjir sendiri di sungai yang pada area wilayah BBWS sesuai kelompok. Jadi misalnya saya dapat BBWS
Bengawan Solo misalnya. Bengawan Solo, kemudian nanti saya cek kira-kira di des tersebut, di des yang masih dalam areanya PBWS Bengawan Solo, kira-kira banjirnya di mana aja kayak gitu kan. Misalnya saya dapat banjir di Kali PP misalnya. Kali PP itu di Solo kalau nggak salah, di Kali PP. Ya udah berarti di bagian saya, berarti saya meninjau Kali PP. Baru dilakukan hal yang sama, stepnya persis dengan tugas beliau kemarin itu. Jadi mulai analisis banjir, bla 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 bla, sampai nanti kita melakukan simulasi kerasnya itu dengan kondisi existingnya. Jadi kita perlu tahu bagaimana kondisi saluran di sana seperti apa. Jadi kan kemarin kan cuma kotak seperti ini kan. Nah koordinatnya nanti yang kondisi existing itu biasanya kurang lebih seperti ini. Jadi koordinatnya biasanya kayak apa ya? Gini-gini, maksudnya menyebarnya itu nggak merata gitu loh. Oke, habis itu simulasi dan dekras. Kalau misalnya banjir kayak gitu, kalian bisa melakukan redesign. Redesign-nya bebas. Jadi boleh memperlebar, boleh memperdalam kayak gitu. Jadi di sini dibebaskan kurang lebih seperti itu. Jadi alurnya sama seperti tugas 2 kemarin. Jadi kalau misalnya udah ada kayak sistem filenya seperti itu, tinggal ganti data-data hujan aja kan, kalau nggak salah. Sama ini simulasi kerasnya. Kemudian yang pemilihan bendungan itu sudah dibagi sama asisten. Jadi selain analis banjir tinjauan, oh ya ini individu ya, sorry, ini individu. Yang ini kelompok nyari data, pokoknya nyari data apapun di DAS itu kelompok dari data sekunder, dari data di website dan lain sebagainya. Intinya itu kelompok yang penting data itu dapat dipertanggungjawabkan, data ilmiah seperti itu. Untuk analisis banjirnya individu, analisis yang pemilihan bendungan juga individu. Nah untuk bendungannya ini nanti sama, jadi setelah dibagi asisten, misalnya dapat bendungan A misalnya, bendungan A itu pemeliharaannya itu seperti apa, nanti dilakukan analisis sama seperti yang di tugas 1 kemarin, yaitu di analisis page sama seperti vector, habis itu pemeliharaan bendungan. Itu udah dibagi sama asisten bendungannya apa aja, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kick off-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada kayak perubahan dan lain sebagainya, nanti bisa akan disampaikan lebih lanjut di pertemuan pekan depan kayak gitu. Tapi kurang lebih tugas garis besarnya seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada nggak? Oke, ada pertanyaan kira-kira dari situ? Nggak ada ya? Kayaknya gampang-gampang aja deh kayaknya. Maksudnya udah dikerjain di tugas 1, tugas 2, maksudnya kurang lebih alurnya sama lah. Tinggal ini datanya pakai data-data yang sekunder kayak gitu. Pak Mantasa, boleh nggak yang tugas kemarin itu di-share pekerjaan yang benar, yang menurut Bapak paling benar atau paling sesuai gitu? Pekerjaannya Amalia bener nggak? Nggak tahu, kan saya bukan dosen. Bentar. Bisa di-share nggak Amalia punya kamu? Yang apa ya, Pak? Yang ini deh, yang ikhlas dulu deh, yang tugas 2 kemarin. Jadi yang tugas 2 kemarin, Hackrasnya ya, Pak? Iya, tugas 2-nya itu. Excel-nya atau Hackrasnya? Ada yang udah kayak PDF-nya gitu? Oh, ada. Iya, itu aja.
ini Pak. Oke, Jasmine. Jadi kalau punya saya kemarin yang hackrasnya itu yang sesuai desain, hasilnya tuh banjir Pak. Jadi kayak gini. Nah, banjir kayak gini Pak. Terus kayak saya redesign menggunakan kedalaman yang sesuai asumsi feeling saya gitu. Nah, saya nggak yakin nih ini bener atau enggak. Soalnya harusnya sih yang ini udah bener gitu loh Pak. Saya nggak tahu antara perhitungan saya yang salah atau emang kayak gini. Oke. Jadi kan kemarin kalian desain modelnya pakai soal itu kan? Iya. Sama kedalamannya itu dari yang iterasi itu bukan? Iya. Iya, jadi iterasi itu sebenarnya adalah nanti kalian mendapatkan kondisi maksimum. Jadi emang harus penuh itu airnya Oh. di model yang satu. Jadi kalau itu misalnya udah, maksudnya itu penuh, itu bukan berarti salah, tapi emang kondisinya akan seperti itu. Oh, tapi ada luapan di sini. Kalau di hulu penuh, kalau di hilir meluapnya banyak banget Pak. Iya, itu emang tergantung ininya kan, slope-nya juga sama panjang sungai kamu gitu. Iya. Jadi kayak gimana istilahnya? Jadi yang di hulu mungkin nggak terlalu penuh, terus tiba-tiba di hilir penuh gitu. Jadi menyesuaikan sama slope kamu. Jadi emang ya nggak masalah. Oh, jadi nggak masalah. Oh, soalnya kemarin kalau konsep berpikir saya, oh kalau banjir berarti salah gitu Pak. Ternyata nggak masalah. Iya nggak masalah. Ya nanti kurang lebih nanti yang tugas ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kondisi existingnya banjir kayak gitu kan perlu di renov, bukan di renov sih, apa sih istilahnya? Di redesign lah seperti itu, redesign. Kayak gitu nanti kira-kira dimensi yang pas seperti apa. Tapi yang coba ke bawah pemodelan 2 itu. Tapi kalau bisa nggak terlalu ini ya, ini kayaknya kalau misalnya di Agnop kayak gitu, itu kayaknya nanti habis banyak gitu kan. Maksudnya kalau misalnya mau melebarkan dan lain sebagainya, diestimasi seminimum mungkin. Cuman kan untuk yang estimasi biaya nggak di mata kuliah ini. Jadi kita lebih ke main perkiraan aja nggak apa, perkiraan asumsi tapi nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu boros itu loh dimensinya nanti. Oh ya Pak, kan kemarin saya ngasumsiin dimensinya ini itu supaya yang di hilirnya tuh muat. Nah, tapi di hulunya kayak terlalu boros gitu kan. Nah, boleh nggak sih kalau dimensi hulu sama hilirnya itu dibedain? Iya bisa kayaknya. Harusnya bisa dibedain. Maksudnya kalau kita melakukan analisis di daerah gitu kan, di daerah kan itu pasti di hulu sama hilir perlakuannya kan beda. Jadi kalau misalnya di hilir kan kebanyakan airnya lebih akan menguap ke sana gitu kan, cepet ya gitu. Itu berarti dimensi di hilir akan berbeda dengan dimensi yang di hulu sana kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang bisa di skenariokan seperti itu, kayaknya nggak masalah deh. Jadi misalnya dimensi di hulu mungkin lebih sedikit intervensinya daripada dimensi di hilirnya kayak gitu. Itu aja sih Pak. Oke. Analisis banjirnya ada masalah nggak? Kemarin sempat bisa lihat grafik Nakayasunya. Oh, grafik Nakayasunya sebentar. Ini ya Pak, yang hidrogram. Iya itu. Ini ada data rancu sini sih Pak sebenarnya kemarin, tapi saya nggak ketemu apa. Nggak lurus gitu. Iya, sebenarnya kalau data real di lapangan itu Nakayasu itu kayak apa ya? Memang idealnya kayak gunung gitu kan. Cuman ada beberapa case yang emang gunungnya ada banyak. Jadi kayak ada 2, ada 3 kayak gitu. Jadi gak masalah. Oh, nggak masalah. Cuma nanti kalau misalnya bisa cuman satu kurva gitu, itu kayak lebih halus gitu deh. Oh, ya. Terus kalau rasional kemarin gimana? Rasional kemarin sih, bentar.
Ada juga. Kayaknya nggak ada masalah sih Pak, rasional kemarin. Oke. Oh, ini rasional. Oke, berarti ya kurang lebih kayak gitu. Oh iya Pak, ada mau nanya. Yang L sama S ini panjang lereng sama kemiringan lereng ya? Iya. Oh, berarti bukan panjang sungai kan? Lereng tuh maksudnya slope sungai, kayak kemiringan lereng tuh slope sungai atau slope yang dinding sungainya gitu ya? Sebenarnya slope das berarti kemiringan sungainya ya. Oh, kemiringan sungainya. Oh, ya. Iya. Bisa diasumsikan sebagai kemiringan sungainya. Jadi bukan kemiring sungai ini, tapi kemiring sungai yang dari hulu ke hilirnya gitu loh. Oh, gitu ya. Kemarin saya juga pakai itu kok, Pak. Oke. Ya, berarti kalau saya lihat sekilas dari sini kayaknya kurang lebih kayak gitu alurnya. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, jadi untuk pekan depan, maksudnya pekan depan, berarti nanti adalah presentasi bergilir aja, presentasi bergilir antar kelompok itu kira-kira tadi aja yang di awal tadi masalah datanya aja. Jadi kayak ngumpulin data terlebih dahulu, data curah hujan, data karakteristik tanah, data dasnya seperti apa. Mungkin masing-masing individu juga karena ada case-nya masing-masing kan bendungannya, ada yang bendungan A, B, C nanti akan disampaikan sama asisten bagiannya apa saja kayak gitu. Itu dikumpulkan saja semua datanya. Setelah itu udah itu aja. Jadi nggak perlu analisis yang lain. Jadi untuk yang pekan depan presentasi datanya dulu aja kayak gitu. Setelah itu kalau misalnya nanti ada tambahan mungkin dari Pak Sulaiman kayak gitu, mungkin nanti akan saya infokan di pertemuan berikutnya. Oke, jadi kayak gitu dulu aja kayaknya. Ada tambahan lagi pertanyaan? Jadi intinya pekan depan kita presentasi data-datanya aja sesuai dengan masing-masing kelompok. Jadi ada 10 kelompok nanti presentasi semua. Oke, ada pertanyaan? Jadi kurang lebih tugasnya sama ya kayak tugas 1, tugas 2 kemarin, nggak beda jauh. Jadi kalau kalian udah ngerjain tugas 1, tugas 2, saya rasa nggak ada masalah di tugas ini. Bedanya adalah datanya ini adalah data yang emang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Maksudnya studi kasus. Jadi case based learning kayak gitu. Jadi udah nggak estimasi-estimasi lagi. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak, Aditya? Ada nggak? Ada pertanyaan nggak, Aditya? Belum, Pak. Hikmatul, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Udah selesai matkul-nya berarti ya? Gimana, Pak? Mekanika fluida udah selesai. Udah, Pak. Siapa lagi ya? Ada pertanyaan dari Septian? Untuk saat ini belum, Pak. Oke. Oke, jadi untuk selanjutnya ini ya untuk masalah pembagian kelompok, pembagian bendungannya nanti bisa koordinasi langsung dengan asisten kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu kick off tugas besarnya. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup itu ya teman-teman semua untuk pertemuan kita pada hari ini.